masih cukup banyak. Karena total perkaranya itu atau total kasus perkawinan anak itu di tahun 2023 mencapai 1,2 juta perkawinan. The best interest of the child is the primary consideration. Konvensi Hak Anak Pasal 3. Kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembuatan kebijakan dan juga penegakan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, selamat datang di PASTOK, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Sore hari ini saya tidak hanya ditemani oleh satu narasumber, tapi ada 3 narasumber yang sangat hebat dan juga concern di bidang perlindungan anak dan juga penegakan hukum, khususnya di wilayah Kabupaten Sukamara. Telah hadir bersama saya, Ketua Pengadilan Agama Sukamara. Apa kabar, Tata? Alhamdulillah baik, Bapak. Siapa nyapa duluan? Bapak Ahmad Satiri, SAG MH. Dan juga ada Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara, Bapak Mahbudin Eskap Nurse MPA. Kemudian ada Ibu Puji Astuti, Sarjana Kesehatan Masyarakat sebagai pendamping korban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak, Ibu, sore hari ini kita akan melakukan perbincangan santai tentang dispensasi kawin dan juga upaya penurunan angka perkawinan usia anak khususnya di wilayah Kabupaten Sukamara. Nah, sebelum melanjutkan perbincangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan profil singkat dari 2 narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Bapak Ahmad Satiri, SAG MH. Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 11 Mei 1977. Setelah menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah Darussalam, beliau melanjutkan pendidikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kemudian mengambil S2 di Universitas Bandar Lampung dan beberapa waktu yang lalu telah menyelesaikan program S3 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat proses, Cak. Oh, masih proses. Masih proses. Nanti kalau sudah selesai diundang itu. Mengawali karir sebagai calon hakim pada tahun 2007 dan menjalankan amanah sebagai hakim di lingkungan peradilan agama selama belasan tahun. Kemudian sejak tahun 2022 hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sukamara. Saat ini beliau juga tercatat sebagai pengajar aktif di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya pulang ke Tangerang. Selanjutnya ada Bapak Mahbudin Eskap Nurse MPA. Beliau adalah putra daerah Sukamara ya Pak, yang lahir pada tanggal 23 April 1977. Udah sebulan kita Pak Kadis ya. Beliau telah menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian melanjutkan program profesi di kampus yang sama. Dan kemudian telah menyelesaikan pendidikan S2 Administrasi Publik di Universitas Gadjah Mada. Riwayat jabatan beliau adalah sebagai Kasubit Pengembangan Karir BKPP pada tahun 2009, Kasubag Umum Perlengkapan dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2010, Kabid Mutasi Kepegawaian BKPP pada tahun 2012, Sekretaris BKD pada tahun 2016, Sekretaris DP3 AP2KB tahun 2020, dan saat ini menjabat sebagai Kepala DP3AP2KB Kabupaten Sukamara. Berarti pernah berkantor di sebelah ya Pak Kadis? Oh, lama ya. Lama di BKD. Lama di BKD. Nah, kembali pada topik perbincangan kita pada sore ini berkaitan dengan dispensasi kawin dan upaya pencegahan perkawinan anak usia dini khususnya di Kabupaten Sukamara. Nah, isu ini Bapak Ibu nampaknya semakin kesini semakin meresahkan nih. Apalagi ketika kita melihat dari tahun ke tahun jumlah di Sukamara khususnya itu mengalami peningkatan. Tapi kalau misalkan kita lihat tren secara nasional cukup mengalami penurunan akibat adanya perubahan undang-undang tentang perkawinan. Waktu dulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu mengatur bahwa usia minimal perkawinan untuk perempuan itu 16 dan laki-laki
Nah, kemudian karena ada undang-undang baru yang nomor 16 tahun 2019 pada akhirnya dirubah menjadi 19 tahun. Nah, walaupun adanya undang-undang ini tidak sepenuhnya menekan angka perkawinan, tapi alhamdulillah secara data menunjukkan adanya penurunan angka selama 5 tahun terakhir ini. Jadi pada tahun 2020 secara tren nasional angka perkawinan anak di Indonesia itu mencapai 10,35%, Bapak. Luar biasa tinggi. Kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 9,23%, kemudian 2022 menjadi 9,6%, dan kemudian 2023 turun cukup jauh menjadi 6,92%. Ini turun cukup jauh dari target. Jadi target nasional itu 8,74%, tapi ternyata kita berhasil mencapai 6,92%. Tapi 6,92% ini jumlahnya masih cukup banyak karena total perkaranya itu atau total kasus perkawinan anak itu di tahun 2023 mencapai 1,2 juta perkawinan. Banyak. Sangat banyak. Nah, sementara di Kabupaten Sukamara ini, jika kita melihat jumlah permohonan dispensasi kawin selama tahun 2023 kemarin, kita menerima 32 perkara dispensasi kawin, Bapak Ibu. Nah, sementara di tahun 2024 ini, per hari ini tanggal 2 Agustus, kita sudah menerima 22 perkara dispensasi kawin. Jadi artinya ada peningkatan di tahun ini. Begitu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan dari Bapak Mahfudin dulu sebagai perwakilan dari DP3AP2KB khususnya sebagai Kepala Dinas, bagaimana Bapak memandang isu atau permasalahan ini? Silakan. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Ketua, dan semua yang hadir pada saat ini. Memang untuk pencegahan perkawinan anak ini sudah menjadi isu nasional seperti yang kita tahu, bahwa memang Pak Presiden juga melalui memerintahkan ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, salah satu yang diperhatikan adalah pencegahan perkawinan anak. Kondisi yang saat ini memang disampaikan juga oleh Kepala BKKBN bahwa udah darurat perkawinan anak. Kemen PPA juga sama, bahkan Bappenas juga mungkin sudah kita ketahui bersama mengeluarkan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Untuk di Kabupaten Sukamara, memang kemarin saya juga sempat melihat dari data statistik, survei statistik itu, data di kita itu berfluktuasi bahkan meningkat dari 2018 sampai 2022 terakhir itu, terakhir angkanya di 15%. Dari misalnya sebelumnya malah 6%. Jadi berbanding negatif terbalik dengan data nasional ya. Iya, malah lebih meningkat. Nah, itu juga menjadi keprihatinan kita bersama karena memang ini mudaratnya bahayanya perkawinan ini luar biasa. Baik bagi stunting, terus pemikiran ekstrim dan lain sebagainya. Dinas kami yang ditugasi salah satunya oleh Bupati untuk mencegah perkawinan anak ini memang sudah melakukan upaya program pencegahan perkawinan anak. Salah satunya memang kemarin kita sosialisasi ke 5 desa, terus mengeluarkan surat edaran juga ke semua kepala desa, baik masyarakat, kepala desa, RT, camat, untuk salah satunya mencegah perkawinan anak ini. Menghimbau juga para camat dan lain sebagainya untuk mensosialisasikan upaya pencegahan perkawinan anak ini. Terus ini juga sudah keluar terbit Perbup tentang pencegahan perkawinan anak. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan rencana aksi yang memang melibatkan stakeholder. Salah satu hari ini juga terima kasih sekali kami sudah diundang ke sini buat sinergi untuk harapannya kegiatan ini bisa ngerem lagi. Harapan bersama. Mungkin itu yang sementara yang kami bisa sampaikan. Jadi dinas kami terus berupaya untuk
perkawinan anak ini bisa direm semaksimal mungkin. Kita juga udah nerbitin jingle dengan perkawinan anak untuk bisa disosialisasikan. Buku saku juga udah kita buat untuk kita share, jadi dia lebih mudah diterima di masyarakat, di kalangan anak-anak. Terus kemarin juga anak-anak generasi remaja itu juara 1 di sekalteng. Jadi diikut lomba. Iya. Di juara ya itu. Jadi juara 1 itu. Kemarin dikirim ke Semarang, Pak. Oh gitu ya, luar biasa. Kayaknya perlu dikasih aplaus ini. Luar biasa. Harapannya nanti penguatan remaja-remaja ini bisa men-share ke teman-temannya untuk bahwa bahayanya perkawinan anak. Jadi role model ya mereka sendiri. Kalau anak-anak yang ngomong mungkin lebih nyambung daripada kita. Itu harapannya. Jadi juga ada di forum anak daerah itu namanya 2P, pelopor dan pelapor. Jadi mereka juga backup untuk konsultasi. Karena mungkin kadang seperti yang disampaikan Pak Ketua, mereka nggak akrab sama teman sebayanya. Ada teman sebaya lebih mudah curhat, agar mereka tidak curhat ke teman-temannya yang circle yang negatif lah bahasa sekarang. Jadi itu yang kita upayakan sejauh ini. Makanya nanti semuanya berkolaborasi untuk karena ini sungguh mengkhawatirkan perkawinan anak ini. Nanti generasi emas 2045 sudah tercapai kalau generasi kita belum hanya sekedar jargon aja jadinya. Tidak bisa diwujudkan. Iya, tadi kan sudah disampaikan bahwa Dinas sudah melakukan sosialisasi ke 5 desa. Nah, kalau untuk misalkan program edukasi atau kampanye yang konsisten dan berkesinambungan, apakah sudah dilaksanakan, Bapak? Sejauh ini memang program-program di teman-teman KB, PLKB itu ada program, dan salah satunya adalah pencegahan perkawinan anak. Jadi mereka itu ada kegiatan BOKB, nanti ada pembiayanya dari pusat, dana DAK BOKB, itu ada kegiatan poktan dan sebagainya. Mereka juga salah satunya dari juknisnya untuk mengkampanyekan di kampung KB itu pencegahan perkawinan usia anak, karena salah satu penyebab stunting juga. Karena perkawinan usia anak ini dari penelitian itu satu anak kemungkinan bisa stunting. Terus fakta kemarin pas kita audit kasus stunting itu ada beberapa kasus yang memang anak stunting gara-gara orang tuanya nikah muda. Iya, pernikahan usia anak yang mungkin kenal di masyarakat kalau ini sudah ada pernikahan dini itu. Pernikahan usia anak beberapa kali kita audit itu ketemunya itu. Di anak-anak, iya, karena memang kalau istilahnya anak melahirkan anak, masih anak-anak udah punya anak, belum saatnya punya ya anak melahirkan anak. Apa yang diharapkan, padahal membangun pernikahan yang seperti kita tahu mereka belum siap apa-apa. Nah, semoga ini dipahami semua masyarakat kita. Amin. Tapi memang jika kita amati, efek dari perkawinan anak ini memang sangat luar biasa karena efeknya domino ya Bapak Ibu. Mulai dari putusnya pendidikan, kemudian nanti bisa jadi angka KDRT, peningkatan angka perceraian. Jadi memang menjadi PR bersama buat kita untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau mau nambahkan malah mungkin bahasanya agak ekstrim kali ya, kemiskinan turunan jadi. Iya, betul. Jadi kalau dia menikah muda, angka penyumbang kemiskinan ekstrimnya malah luar biasa. Jadi ya anak tumbuh kembang, pekerja anak dan lain sebagainya, efek dominonya luar biasa sekali. Kayak lingkaran hantu. Iya. Kasihan setan sering-sering disebut agak hantu. Kalau dari Dinas sendiri, apakah ada data yang pernah diambil atau diteliti mengenai penyebab dari tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Semarang, Bapak? Sejauh ini kita belum kerjasama dengan misalnya BRIN. Nah, yang pernah melakukan kerjasama dengan BRIN itu Dinas Provinsi. Nah, kemarin kita sempat ikut paparan dari Dinas Provinsi, hasil dari
BRIN penelitiannya. Iya. Jadi ya tadi yang kita sampaikan, angka KDRT-nya tinggi, terus angka cerainya tinggi, angka kemiskinan tinggi, hal-hal yang mudarat yang memang penelitiannya rata-rata sama. Jadi itu detail sekali penelitiannya, misalnya angka di mohon maaf, misalnya suku ini lebih tinggi, suku ini terjadi ini. Jadi Ada indikator itu ya. Nah, sejauh ini kita belum, ke depan mungkin secepatnya kita akan kerjasama dengan BRIN biar program-program kita lebih detail, Betul. lebih fokus, lebih terarah sesuai dengan rekom dari BRIN, rekom dari peneliti untuk lebih ideal lah. Tujuannya, outcome-nya lebih. Karena based on metodologi yang ilmiah ya. Iya, sejauh ini Jadi kita nggak belum. sana sini. Iya, seperti yang kita ketahui juga, di satu sisi pemerintah sedang gencar-gencarnya untuk menekan perkawinan anak, tapi di lain sisi ada pengecualian yang kita terapkan di pengadilan, yaitu dispensasi kawin. Jadi pengecualian atau izin pernikahan anak dengan kondisi mendesak seperti itu. Nah, saya ingin beralih ke Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukamara, Bapak Ahmad Satiri, mengenai fenomena ini, Pak. Ini kan jika kita melihat seperti berbanding terbalik, pemerintah berusaha menekan, tapi pengadilan memberikan dispensasi Buka untuk keran. untuk beberapa kondisi seperti itu. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana peran pengadilan agama Bapak dalam proses dispensasi kawin dan apa yang dilakukan untuk memastikan proses ini agar sesuai dengan ketentuan hukum. Oke ya, terima kasih Mbak Caca, host kita yang paling keren siang ini. Saya bahagia sekali ketemu orang-orang hebat. Ada Pak Kadis, ternyata kita beda sebulan usianya. Ada juga Ibu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari host tadi, nanti insya Allah di akhir sesi ini kita akan sama-sama tanda tangan MOU Pak Kadis ya, bahwa memang problem ini adalah problem banyak sektor, sehingga perlu sinergi dalam rangka mitra strategis agar strategi nasional tadi bisa diselesaikan secara masif dan bersama-sama. Peran pengadilan dalam hal ini memang unik. Undang-undang memberikan batasan nikah minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pasca dirubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 menjadi 16-19. Ini angkanya juga unik nih. Undang-Undang 1 Tahun 74 diganti dengan Undang-Undang 16-19. Yang diganti apa? Yang diganti usia 16 jadi 19. Jadi bagi para praktisi hukum gampang mengingatnya. 174, 16, 19. Tentu ini pasti didasari berdasarkan naskah akademik yang lebih komprehensif. Setelah itu juga Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 sebagai panduan bagi pengadilan untuk menyelesaikan perkara khususnya dispensasi kawin ini. Nah, memang unik tadi seperti host sampaikan, ini harapannya nasional kan kerannya ditutup agar nikahnya tidak di bawah usia kan gitu, tapi dibuka juga peluang untuk bagaimana bisa nikah di bawah umur. Ya memang kalau dalam aspek hukum tentu tidak hanya dilihat sebagai normatifnya, memang orang-orang secara umum ya, tentu by data secara mental, spiritual dan jasmani rohaninya 19 tahun barangkali dianggap matang untuk menikah. Akan tapi itu umum kan gitu. Manusia ini kan unik. Ada yang umum, yang rata-rata sekian, ada yang ternyata di bawah itu pun dia sudah dewasa dan sudah matang secara kejiwaan. Oleh karenanya, karena menikah ini tentu adalah hak asasi manusia dan juga agama kita mendorong untuk itu, kemudian dibukalah peluang untuk menikah di bawah usia tentu dengan jaring-jaring preferensi yang sangat ketat. Seperti yang host sampaikan buka tadi di awal, harus berdasarkan best interest of child. Dasar kepentingan terbaik bagi anak, bukan orang tuanya, tetangganya, apalagi orang lain kan gitu. Nah, oleh karenanya perma ini menjadi panduan bagi kita untuk bagaimana menyelesaikan perkara dispensasi kawin ini. Tentu kalau dalam kacamata hukum, 3 aspek yang harus kita lihat. Pertama, aspek yuridisnya, kemudian aspek filosofis dan sosiologisnya. Lagi-lagi memang kadang-kadang masyarakat sendiri yang menundukkan dirinya pada posisi yang sulit dalam tanda petik ya.
Mestinya orang nikah itu kan nikah dulu baru hamil. Nah, Perma ini memberikan peluang kepada kita untuk bagaimana bisa diizinkan, mungkin diizinkan kalau alasannya mendesak. Nah, alasan mendesak ini kembali kepada kondisional, kan kasuistis ya. Di aspek ini barangkali mendesak, di aspek yang lain menurut ini tidak. Seperti halnya misalnya lazimnya umumnya orang itu beralasan mendesak takut kepada zina. Padahal kan mestinya kalau orang tuanya tidak mengajukan dan melarang mereka untuk bertemu dan lain sebagainya kan masih bisa diantisipasi. Nah, oleh karenanya kembali kepada prinsipnya memang perlu pemahaman bersama. Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023 memang dari 68% perkara volunter, perkara permohonan, itu 32-nya atau lebih kurang 47%-nya dispensasi kawin itu sampai akhir tahun. Nah, sementara ini baru bulan Juli ya, kita kan ini tanggal 2 Agustus, sudah jumlahnya 22. Artinya cuma beda 10, sementara ini baru bulan Juli. Secara statistik berarti ada peningkatan itu. Nah, ini memang menjadi kekhawatiran kita karenanya memang momen ini saya pikir sangat bermanfaat bagaimana kita kemudian setelah lakukan MOU nanti apakah ada peningkatan atau penurunan menjadi bagian yang bisa kita evaluasi. Nah, kembali kepada peran pengadilan. Pengadilan itu dasar memutusnya selain sudah mempertimbangkan aspek legal tadi, aspek hukumnya, dan kemudian juga aspek bagaimana itu bisa dikabulkan atau tidak terkait dengan standar hukumnya, kita juga melihat bagaimana aspek kemanfaatannya. Ini perkara ini misalnya ketika kita kabulkan atau tidak kita kabulkan, apakah bermanfaat bagi yang bersangkutan, bagi best interest of child ya. Tentu sebelum itu pun kita awali dengan nasihat-nasihat pastinya ya. Nasihat-nasihat bagaimana agar sebisa mungkin ditahan. Kalau tinggal 1 bulan kan ngapain lagi kan. Umurnya sudah 18 tahun 11 bulan kan gitu ya. Masa sebulan nggak kuat nahan kan misalnya gitu. Juga ketika kita melihat memang lebih besar mafsadatnya ketimbang manfaatnya kalau dikabulkan. Aspek-aspek itu kembali ke pertimbangan besarnya adalah bagaimana kondisi yang alasan mendesak itu bisa kita konklusikan pada akhirnya apakah permohonan itu bisa dikabulkan atau tidak. Hanya saja yang sangat sedikit juga menjadi perhatian bagi kita khususnya dan juga para orang tua barangkali beberapa perkara secara mohon maaf untuk bisa disampaikan misalnya sudah kondisi hamil dan lain sebagainya. Kalau kondisi hamil seringkali setelah melihat kondisi para anak dari para pemohon karena yang mohon kan orang tuanya maka lebih maslahat barangkali dikabulkan relatif untuk bisa dikabulkan. Cuma uniknya ini memang umumnya yang mengajukan yang anak-anak yang mau dinikah di bawah umur itu sekolahnya sudah putus, kemudian seperti yang Pak Aka disampaikan tadi, misalnya orang tuanya dalam tanda petik secara ekonomi mungkin kurang layak dan lain sebagainya, dia hanya buruh kasar di kebun sawit dan lain sebagainya. Jadi kurang begitu kemudian bisa fokus kepada bagaimana pendidikan anak bisa baik karena dalam tanda petik menyelesaikan perkara sehari-harinya saja sudah rumit, apalagi ditambah dengan kemudian dia ngurusin sekolah anaknya dan lain sebagainya. Memang mudah-mudahan ke depannya kita tidak hanya bersinergi dengan mitra strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kalau disingkat agak ribet. Kalau dipanjangin malah gampang. Selain itu juga seperti yang Pak Kadi sampaikan tadi, mitra strategis yang lain bisa kita rangkul agar memang problem ini sebetulnya yang problem kan mereka, tapi karena kita menjadi bagian dari tugas dan kewajiban kita untuk bagaimana menyelesaikan ini lebih besarnya lagi dalam payung hukum Indonesia Emas 2045, jangan sampai hanya sekedar jargon. Efeknya karena seperti sampaikan tadi efek domino itu sudah nggak sekolah, kemudian nanti jadi pekerja anak seperti yang disampaikan tadi. Mana ada pekerja anak yang penghasilannya tinggi kan? Kalau sudah dia tidak punya penghasilan, tidak bisa mendidik anaknya, kembali kepada lingkaran setan kemiskinan. Nah, ini menjadi sampai kapan kita selesai masalah ini kan itu. Nah, karenanya dalam hal ini
pengadilan tentu mempunyai peran yang sangat strategis agar sebisa mungkin kita bisa bersama menekan laju pernikahan di bawah umur ini. Barangkali itu Mbak Caca ya, Pak Kadis dan Mbak Fusi. Bapak Ketua tadi kan sudah disampaikan bahwa dispensasi kawin ini dapat dikabulkan jika ada kondisi mendesak. Nah, apakah hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan untuk menolak dispensasi kawin, Bapak? Banyak sekali hal yang bisa kita jadikan legal reasoning atau alasan. Pertama, dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 itu asasnya adalah mendengar pendapat anak. Kalau ternyata dalam persidangan anaknya memang nggak mau nikah gitu kan, seperti pernah ada kasus itu dia mungkin kemalaman di rumah di rumah, mungkin bahasa anak sekarang tuh bestinya ya perempuan, jadi minta karena ketangkap masyarakat begitu malam karena harus dinikahkan, padahal anaknya nggak mau nikah juga. Kalau itu kan tentu nikah itu mestinya kan diinisiasi oleh orang yang mau nikah, bukan dipaksa untuk menikah dari orang luar nih. Kalau harus seperti itu akan menjadi alasan penguat bagi kita untuk menolak, karena sesungguhnya paksa untuk menikah itu tidak, pada efeknya nanti akan hampir bisa dipastikan bukan maslahat yang terjadi dalam rumah tangganya, tapi barangkali mudarat. Orang nggak mau nikah kan gitu, nikah itu kan nanti efeknya ada hak dan kewajiban, jadi dipaksa untuk melaksanakan itu mungkin nggak nyaman, pada akhirnya tidak akan sakinah mawaddah dan rahmah rumah tangga. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita secara fisik kan kita bisa lihat tuh, ada memang orang yang usianya muda tapi secara fisik dan kejiwaannya dalam persidangan kita bisa dialog apakah dia sudah nampak dewasa atau masih seperti anak-anak kan gitu ya. Itu dalam bahasa hukum namanya naturlich feiten, fakta yang dilihat langsung oleh hakim pada saat memutus perkara. Bisa menjadi bahan pertimbangan ketika kita melakukan dialog dengan yang bersangkutan, apakah jawaban-jawabannya seperti orang dewasa atau seperti apa. Itu juga bisa menjadi jalan masuk kita untuk memberikan putusan yang paling baik bagi anak itu, best interest of child. Berikutnya seringkali memang putus sekolah ini, yang putus sekolah dan orang tuanya sudah tidak ada ya, apapun yang terjadi, anak-anak adalah manusia yang mereka punya free will dan predestination kalau dalam bahasanya teologi Islam, dia punya kehendak bebas untuk melakukan sesuatu. Seringkali yang dikeluhkan orang tuanya adalah anak kemudian sudah tidak mau sekolah, sudah nggak mau diatur dan lain sebagainya. Bukan mereka untuk cuci tangan ya, tapi karena memang harus ada jalan terbaik bagi anak, dan pasangan calon suaminya rata-rata sudah lebih mapan. Untuk yang seperti itu barangkali masih ada peluang untuk kita kabulkan, karena patokannya calon suami sebagai kepala rumah tangganya sudah dewasa, artinya dia sudah, kalaupun calon istrinya atau istrinya nanti secara kejiwaannya masih belum mapan, dia bisa mengarahkan, membimbing dan sebagainya. Pesan-pesan moral dalam persidangan selalu kita sampaikan bahwa nikah itu tidak hanya untuk sesaat, nikah itu kalau bisa pertama dan terakhir gitu ya. Kadang-kadang dalam bahasa yang sehari-hari kami sampaikan, ini kalian sudah merepotkan orang tua kalian untuk mengajukan dispensasi nikah hari ini, jangan sampai merepotkan orang tua lagi, nanti besok daftar lagi perkara perceraian. Hal-hal seperti itu yang menjadi kemudian beberapa pertimbangan bagi hakim dalam hal ini, walaupun di perma itu memang tidak didefinisikan apa itu kepentingan mendesak, karena aspek sosiologi, psikologis dan sebagainya tentu kasuistis ya, sehingga kemudian menjadi jalan yang lebar bagi hakim untuk mempertimbangkan itu. Cuma memang karena itu sifatnya kasuistis, tentu bagi si A itu mendesak, bagi si B itu tidak. Pada akhirnya demikian. Cuma yang lazimnya yang sudah mendesak itu biasanya yang sudah hamil duluan. Seringnya. Tadi juga disampaikan jika kondisi mendesak dalam Perma nomor 5 2019 ini tidak dijelaskan secara rinci, Bapak. Nah,
tentu saja ini menimbulkan subjektivitas antara satu hakim dengan hakim yang lainnya Iya. untuk memutuskan apakah dispensasi kawin ini harus dikabulkan atau harus ditolak. Nah, dari Mahkamah Agung sendiri Bapak, adakah pelatihan khusus untuk para hakim yang memutuskan perkara dispensasi kawin Iya. agar dapat membuat putusan yang lebih adil dan bijaksana khususnya untuk kepentingan anak ini? Oke, memang dari Perma itu di pasal terakhir disampaikan bahwa hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin ini mestinya hakim yang sudah certified SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak ya. SPPA memang sementara ini karena diklat itu juga terbatas, pasal berikutnya dari Perma itu kalau tidak ada hakim yang kemudian bersertifikat SPPA itu diperkenankan hakim yang pernah menangani dispensasi kawin, karena dispensasi kawin ini kan sejak tahun 74 ya. Cuma beda saatnya dulu umurnya 16 19 laki-laki dan perempuan dan laki-laki, sekarang 19 19. Artinya perkara ini bukan perkara baru sebetulnya, cuma karena sekarang sudah diberikan panduan yang lebih detail, maka walaupun belum bersertifikat tapi pernah pengalaman untuk itu diberikan peluang. Kedepannya ya mudah-mudahan, saya yakin kalau yang sudah certified atau sertifikat tentu lebih keilmuannya dan skill untuk bagaimana menangani perkara anak itu bisa lebih mantap, sehingga pada saat menyampaikan hal-hal yang di luar hukum, kan ini sebetulnya aspeknya di luar hukum yang lebih banyaknya, bisa lebih kena ke apa namanya inner drive atau willingnya anak-anak, sehingga secara sadar sendiri mereka merayu orang tuanya misalnya, atau memberikan garansi kepada orang tuanya bahwa mereka ingin sukses dulu baru nikah kan, itu misalnya. Terima kasih Bapak. Nah, selanjutnya saya ingin ke Bu Puji. Bu Puji di dinas kan sebagai pendamping korban, tentu saja sering menjumpai berbagai kondisi di lapangan. Nah, apakah Ibu pernah menjumpai suatu kondisi atau suatu kasus di mana seseorang anak terpaksa harus melakukan pernikahan anak, atau mungkin ada kasus-kasus lain atau kisah lain tentang perkawinan anak yang terjadi di Sukamara yang pernah Ibu dampingi? Terima kasih Mbak Caca. Nggih. Izin terkait. Mungkin pertama saya ingin mengomentari terkait Pak Ketua tadi yang menyampaikan harapannya setelah ada MOU antara Pengadilan Agama dengan BP3 BPKB, ketika ada evaluasi perkawinan anak menurun, itu kayaknya beban banget. Harapan. Mudah-mudahan ini menjadi harapan yang baik, karena memang di tanggal 23 Juli kemarin kita memang merayakan Hari Anak Nasional. Oh iya, belum sebulan ya. 40 yang Hari Nasional. ke-40, dan targetnya di tahun bisa menjadi layak anak. Amin. Mudah-mudahan Sukamara juga OTW menjadi layak anak. Kabupaten layak kan? Iya, Kabupaten layak anak. Menanggapi terkait pertanyaan Bang Rizka tadi, kalau untuk kasus-kasus yang selama ini apakah pernah ada kita menangani atau mendampingi pemaksaan terkait untuk menikah, terutama anak ya, kawin ya, berarti biasanya di tahun 2021 kalau tidak salah ingat, pertama kali saya bergabung di BP3 BPKB memang di akhir tahun 2020. Kemudian kita mendapati kasus anak yang waktu itu usianya adalah SMP. Kemudian ada kasus kekerasan seksual waktu itu. Kekerasan seksual itu dilakukan bukan oleh pacar dan sebagainya, dan ada 3 anak yang melakukannya. Jadi 3 anak. Jadi karena memang pelakunya adalah anak, waktu itu memang dilakukan proses diversi gitu ya. Jadi proses diversi waktu itu memang diajukan, kemudian oleh kejaksaan waktu itu diterima. Kemudian si korban ini dikembalikan ke orang tua, tetapi orang tua karena merasa tidak bisa pendidik, mungkin ya bahasanya, mereka memilih untuk menikahkan. Jadi untuk mengawinkan. Waktu itu juga kita sempat menelusuri apakah mereka mengajukan dispensasi kawin atau tidak. Nah, kita sempat karena memang lokasinya di Kelurahan Padang, kita ada koordinasi ke pihak kelurahan,
tapi mereka saat itu tidak mengetahui gitu. Artinya tidak ada surat. Biasanya izin berarti ada surat dari kelurahan yang harus disampaikan untuk ke sini kan? Enggak. Selama ini yang kita tambahan surat administratifnya itu keterangan dari bidan. Oh gitu. Jadi Dan penolakan dari KUA. Oh Iya. gitu. Jadi kami waktu itu menelusurinya dari kelurahan gitu. Nah, apakah ada surat pengantar gitu. Nah, mereka menjawab kita tidak tahu Bu. Gitu. Nah, jadi akhirnya informasi terakhir memang anak akhirnya dikawinkan dengan usia yang rentangnya jauh dari usia si anak. Harapannya karena memang si anak bisa di-cover ekonominya oleh si suaminya gitu. Nah, tetapi setelah kita, karena memang waktu itu statusnya si anak adalah sekolah, jadi kita akhirnya berkoordinasi dengan pihak sekolah dan si anak memang tidak ada istilahnya mengundurkan diri atau apa, yang intinya memang keluar begitu saja. Jadi informasi terakhirnya memang akhirnya berpisah lagi gitu. Nah, jadi kalau kasus seperti ini, karena ini menurut saya masuk di dalam perlindungan anak, ya, pemaksaan perkawinan terhadap anak pastinya tidak diizinkan. Itu juga menjadi concern kami, dan selama ini untuk yang di kasus 2002 kita juga pernah ada yang mendampingi yang memang waktu itu tidak sampai sempat menikah, tetapi orang tuanya justru tidak mengizinkan anaknya untuk menikah karena ini hubungannya pacar. Hubungannya pacar, tapi pada akhirnya orang tua malah menjebloskan si pacar itu ke penjara karena usianya selisih berapa ya, kalau nggak salah yang pasti usia si pacarnya sudah dewasa, jadi usia dewasa, tetapi si anak sudah hamil duluan. Jadi posisi si pacarnya akhirnya waktu itu kena pidana 6 tahun 4 bulan inkrahnya kalau tidak salah. Kemudian si perempuannya kan akhirnya jadi apa ya, depresi. Betul, karena kondisinya alasannya cinta itu tadi. Karena posisinya sudah hamil, kita berusaha untuk mendampingi semampu kami seperti yang sudah disampaikan Pak Kadis, bahwasanya keterbatasan kami dalam hal untuk apa ya, kita tidak punya background untuk psikolog klinisnya, tetapi kita selama ini berusaha untuk upgrade. Artinya saya pribadi selaku pendamping juga berupaya untuk mengikuti terkait di platform konselor dan sebagainya, kemudian teman yang SPC juga seperti itu. Jadi kita memang semampu kami untuk mengikutinya, dan kita dampingi korban sampai dengan melahirkan. Kemudian kita berkoordinasi dengan UPT Penakertran dan kita daftarkan korban untuk mengikuti waktu itu pelatihan baking, jadi pembuatan kue. Dan begitu, karena saya memang berteman dengan si anak, ternyata beliau aktif untuk membuat kue dan sebagainya, dan menawarkan ke sosial media. Jadi saya merasa, oh ternyata apa yang dia dapat dari pelatihan dipraktekannya, dan dia berjualan kue gitu, nah secara media sosial. Dan setelah saya pantau ke sana kembali, apakah masih tetap kalau ada orderan Bu biasanya kami jual, tapi tidak ada tidak gitu. Artinya memang kesibukannya tak ada. Kemudian anaknya alhamdulillah sampai sekarang juga hidup sehat meskipun tanpa ayah. Tetapi sejauh ini setelah orang tuanya sadar, mereka diperkenankan untuk menjenguk ayahnya ke lapangan. Jadi diperkenalkan tetap begini seperti itu. Jadi kalau untuk terkait pencegahan seperti yang disampaikan Pak Kadis, sebenarnya sudah beberapa program yang kita jalankan juga banyak. Ada pembentukan kelompok PATBM, itu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, yang harapannya masyarakat peduli dengan kondisi anak di sekup desa, dan masyarakat yang punya atau paham terkait program apa yang paling cocok, karena pastinya antara desa Balerian, Sukamara, dan Kuala Jelai dengan berbeda budaya, mereka akan berbeda cara pencegahannya. Jadi ada kearifan lokal ya. Jadi PTBM ini saat ini sudah terbentuk di 5 desa, dan alhamdulillah masing-masing kepala desanya sangat support, karena memang sifatnya pemberdayaan. Anggaran dari kami nol, tidak ada. Kami harapannya desa yang mengcover semuanya. Jadi kita cuman ibaratnya membidani untuk lahirnya PATBM, dan masyarakat untuk bisa menumbuh kembangkan sendiri seperti itu. Menarik. Sebentar saya ingin sedikit underline tadi disampaikan Bu Puji.
Memang dalam persidangan pun saya sering mencoba menggali ini sebetulnya ini calon anaknya ini karena rata-rata perempuan ya, cerdas atau tidak. Oh, bagus-bagus ini rapotnya tuh rata-rata tuh. Bagus-bagus ini rapotnya. Jadi mungkin barangkali juga tadi pas ketemunya yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, orangnya aktif di medsos, nilainya pun nggak anjlok, kan sayang sebetulnya kalau putus sekolah. Barangkali itu saja sekedar informasi. Iya, jadi kita jadi kita advokasi memaksimalkan hak pendidikannya agar tetap Berlanjut. berlanjut. Jadi saya kayak beberapa ini kita koordinasi dengan Dikbud. Ini gimana caranya biar kutip yang paket-paket itu kita optimalkan biar anak-anak tentang pendidikan atau masa depannya tetap Berlanjut ya. Tidak putus. iya. Apalagi yang sudah mendekati lulus ya. Oh iya ya, nyaris itu ya. Oke, betul. Jadi kalau seperti Sayang. itu Dinas Pendidikan sangat membantu. Biasanya dari Dikbud akan mengarahkan. Jadi apa sih yang bisa dilakukan? Misalkan harapannya memang tidak bisa dikeluarkan dari sekolah, memang tidak boleh gitu ya. Terkecuali memang si anak merasa beban dan ingin keluar, itu tidak bisa kita paksakan. Kan biasanya kasusnya nih ada yang MBA gitu, kami juga dan sebagainya. Tapi kalau masih bisa di-cover, mereka dikasih kesempatan untuk bisa Sekolah. ujian. Oh, ujian. Minimal ujian. Mendapatkan Ijazah. Makanya tadi Pak Kadis menyampaikan ketika kerjasama ini kita lakukan bersama, kayaknya akan lebih paket konkret. Lebih masif. Efeknya juga lebih terasa. Kembali lagi di dukungan, bantuan, dan juga pendampingan hukum yang DP3AP2KP berikan. Untuk komitmennya, apakah pendampingan ini dilakukan sampai dengan korban mandiri atau seperti apa Ibu? Berlangsung berapa lama gitu? Nah, sebenarnya kalau ukuran itu sebenarnya harus masuk ke dalam SPP kami, tetapi pada kenyataannya karena keterbatasan SDM, akhirnya ketika korban, biasanya korban merasa sudah cukup nyaman dalam artian bisa menerima kondisinya, karena kami supportnya lebih kepada support emosi, support mental, gitu, psikologis, gitu. Nah, akhirnya kami lepas karena seperti yang Mbak Diska sampaikan, untuk kasus perkawinan usia anak tinggi, kami pun untuk kasus kekerasan terhadap anak dan perkawinan usia anak sebenarnya masuk ke dalam kekerasan terhadap anak juga di tahun ini luar biasa meningkat kasusnya gitu. Nah, ini hubungannya apakah masyarakat yang semakin peduli atau fenomena gunung esnya mulai mencair, kita belum meneliti seperti yang Pak Kadis sampaikan, tetapi harapannya ini mudah-mudahan karena kepedulian masyarakat, jadi harapannya dengan seperti itu jadi kami lebih mudah untuk bisa minimal kalau kami tidak bisa menangani sendiri ya kami mengkoordinasikan. Jadi kalau batasannya sebenarnya harapan kami memang sampai dengan korban mandiri ya. Kalau mandiri berarti misalkan yang tadi anak-anak punya keahlian, kemudian kami koordinasikan ke UPT Nakertan, kemudian mereka dapat pembekalan keterampilan, akhirnya mandiri, dan saat ini sih Kabupaten Sukamara belum sampai sejauh itu programnya. Jadi ini karena memang kami aja yang ingin mengkoordinasikan. Sebenarnya kalau untuk Nakertan sendiri juga tidak punya program itu. Jadi memang beliau ini ASN yang berakhlak. Baik, terima kasih Bu Puji. Berkaitan dengan akses pendidikan bagi anak pelaku perkawinan anak ini sebenarnya cukup menarik untuk saya secara personal, karena ketika membaca beberapa berita Bapak Ibu, dijumpai beberapa sekolah yang mengeluarkan anak yang hamil di luar perkawinan, padahal hamil di luar perkawinan itu bisa jadi tidak sepenuhnya salah dari si anak, bisa jadi anak itu adalah korban dari kekerasan seksual atau pemaksaan dan lain sebagainya. Dua kali korban gitu. Iya. Jadi sudah jatuh ketimban rumah itu, bukan tangga lagi. Kalau tangga masih kecil. Udah korban dikeluarkan dapat akses pendidikan. Nah, saya rasa kasus-kasus seperti ini di luar sana masih sangat banyak, karena ada beberapa sekolah yang memang membuat peraturan bahwa siswa atau murid itu tidak boleh hamil selama menjalankan pendidikan di sekolah tersebut. Nah, di Kabupaten Sukamara ini, apakah ada kasus seperti itu ketika seseorang hamil atau murid hamil dikeluarkan dari sekolah? Misalkan ada, bagaimana advokasi
atau langkah-langkah yang dilakukan oleh DP3AP2KB untuk memfollow up atau mengadvokasi pihak sekolah agar anak ini bisa tetap mendapatkan akses pendidikan seperti itu. Mungkin Bapak Mahfudin. Memang ada pernah kita kemarin ya, ya. Terus kita advokasi, langsung kita rapatkan saya langsung ke Pak Kadisnya, terus mengupayakan karena memang hak anak untuk tidak putus terhadap pendidikannya, apapun caranya anak harus berkewajiban, apalagi program nasional kan misalnya yang 12 tahun, tapi biasanya kejadiannya SMA kan. Jadi kita tetap harus mengupayakan advokasi, panggil kepala sekolahnya gimana caranya. Pernah saya membaca memang ada perlakuan khusus untuk mereka tetap mendapatkan pendidikan. Dan sejauh ini di cover kan terakhir memang ada beberapa yang dipindah ya Mbak Putih. Saya ditanya mungkin Mbak Putih yang follow up. Kemarin kita rapatkan di Dikbud manggil, kita ikut bersama, kita gimana caranya anaknya pokoknya intinya dapat terus sekolah ya. Tetap terus sekolah. Karena memang namanya anak-anak, posisinya dia bagaimana kita sebagai Pemda atau orang tua untuk terus hadir mendidiknya, ya tadi kepentingan terbaik buat anak. Itu aja prinsipnya. Karena keputusan anak itu tentunya harus apa ya, orang ibarat kata kalau misalnya untuk ABH aja ada proses dispersi dan lain sebagainya. Jadi gimana caranya hak anak untuk sekolah itu tetap diupayakan, dorong terus. Nanti biasanya untungnya sejauh ini Kadisdikbud dan lain sebagainya sangat peduli dengan hak anak dari sekolah. Untuk lebih teknisnya mungkin kemarin rasanya ada Mbak begitu yang kita proses itu. Mungkin bisa disampaikan Mbak. Mungkin sedikit menambahkan Pak Kadis. Kalau untuk dikeluarkan bahasanya kayaknya sekolah belum berani menyampaikan itu, tapi lebih kepada si anak menandatangani surat pengunduran diri. Ditekan nih. Iya. Tapi ketika kita mengadvokasi atau berkoordinasi dengan pihak sekolah menyampaikan selalu seperti ini, Ibu, kita sekolah punya tatib, ya, tatib itu sudah kita sampaikan ke anak sebelum masuk pun dengan wali murid. Artinya ketika mereka masuk ke sekolah kami, mereka sudah mau menandatangani dan berkomitmen ikut dengan aturan tatib sekolah. Makanya ketika kami menyampaikan ada misalkan poin tadi hamil di luar nikah, itu sudah masuk ke dalam mencemarkan nama baik sekolah dan itu adalah poin terburuk gitu. Nah jadi seperti itu sudah tidak bisa kita toleransi. Ketika kita toleransi, maka itu akan menjadi acuan bagi siswa yang lain. Alasan mereka seperti itu. Nah kita menyampaikan iya benar Ibu seperti itu, tetapi hak anak untuk mendapatkan pendidikan itu adalah mutlak, artinya tidak bisa kita memutus karena masalah itu. Jadi kita mohon solusinya. Jadi kalau mereka tidak berani memutuskan, tetap seperti yang disampaikan Pak Kadis, mereka berkoordinasi dengan pihak itu. Tetapi kalau untuk yang kasusnya misalkan di kelas 2 biasanya dari Dikbud lebih mengarahkan ke kejar paket. Tapi kalau yang sudah diambang mendekati lulus, mereka akan berupaya untuk bisa si anak atau korban tetap mengikuti sekolah dan mendapatkan ijazah melalui ujian sampai dengan lulus. Caranya kalau yang dulu yang terlibat kasus hukum biasanya kalau yang di rumah, jadi pihak sekolah mengantarkan paket tugas-tugas. Betul, paket tugasnya ke rumah. Jadi memang jadi kayak UT aja gitu ya. Kalau teknisnya memang agak luar biasa. Agak repot. Jadi memang jadi pihak sekolah tetap merasa terbebani ya Pak. Ada tugas tambahan. Betul, satu anak berarti harus mendatangi ke rumahnya, menyampaikan hari ini belajar apa, apalagi yang udah kondisinya hamil kan otomatis memang sudah istirahat. Sudah tidak bisa dimungkinkan untuk tetap sekolah normal seperti itu. Tapi dengan dukungan dari pihak Dikbud, mereka masih diizinkan dengan catatan memang sudah mendekati lulus. Tetapi kalau untuk kelas 2 tetap mereka diminta untuk mengundurkan diri dan dialihkan ke paket biasanya sesuai dengan standar misalkan paket habis.
Terima kasih Bu Puji. Nah, untuk kejar paket ini, sependek yang saya pernah baca, sebenarnya kejar paket ini standarnya itu belum dinasionalkan. Jadi kejar paket ini kalau tidak salah, nanti barangkali Bapak atau Ibu bisa mengoreksi. Jadi kejar paket ini tergantung pada lembaga-lembaga yang menyelesaikannya atau yang mengadakannya. Jadi ketika ada yang mengikuti kejar paket di sini atau di lembaga lain, itu bisa jadi output yang dihasilkan itu berbeda. Jadi inilah yang membedakan antara pendidikan formal dan informal melalui kejar paket. Jadi sebenarnya memang harus kita usahakan bagaimana anak ini tetap dapat akses pendidikan formal seperti anak-anak seusianya. Oh ya, terus saya ingin ke Bapak Ketua lagi. Bapak dalam menangani kasus dispensasi kawin atau perkara dispensasi kawin ini, apa yang menjadi tantangan bagi hakim atau pengadilan agama untuk menghadapi perkara dispensasi kawin? Oke, ya memang tantangan terbesar adalah bagaimana menggali kepentingan mendesak itu. Apakah mendesaknya levelnya? Kalau dalam bahasa hukum fikih itu apa doruriyah, tahsiniyah atau hajiat? Apakah primer, sekunder, dan tersier kan gitu. Kalau memang masih dalam tahapan primer, tentu menjadi alasan penguat bagaimana permohonan itu bisa dikabulkan. Cuma lagi-lagi memang ini kasuistis sifatnya ya. Yang paling umum ya dalam kondisi sudah merit by accident itu, before merit sebetulnya. Kemudian ketika memang anak itu aktivitasnya sudah tidak ada lain kecuali bareng dalam tanda petik ya calon suaminya atau calon istrinya, dan kemudian calon suaminya sudah dewasa, lalu secara psikis dan jasmani juga kita lihat memang sudah dimungkinkan untuk menikah, dan lebih maslahat dia barangkali nanti ketika sudah ada pasangan hidupnya yang bisa mengarahkan, maka itu kita lihat memang aspek kemanfaatannya selain kepentingan mendesak yang menimbulkan kemanfaatan gitu kan. Kalau kemudian usianya memang tentu relatif. Ini menjadi tantangannya memang di situ. Selain itu juga sebisa mungkin kami memberikan nasihatnya itu A to Z gitu ya. Karena kan harus hadir orang tuanya tentu sebagai pemohon, pas calon yang akan menikah, dan juga mertua calon orang tua dari suami. Karena seringkali satu perkara karena harus semuanya disampaikan, mungkin bisa durasinya lebih panjang dari perkara yang biasa gitu. Karena semuanya harus hadir, dan secara ketentuannya untuk persidangan anak kan nggak harus pakai atribut persidangan, toganya dibuka kan gitu ya, panitera penggantinya pun seperti begini kita biasa gitu kan. Jangan sampai kemudian mental mereka jatuh karena merasa disidang kan gitu. Nah itu, jadi tantangannya di situ. Bagaimana kemudian secara inner drive mereka sadar ini saya mestinya jangan nikah dulu gitu kan. Saya harus sekolah dulu. Saya kemudian dalam tanda petik membahagiakan orang tua dulu, patuh sama orang tua, disuruh sekolah malah main kan. Pada akhirnya mainnya kelewatan sampai coba-coba belajar membuat anak jadi anak praktek biologi. Hal itu menjadi tantangan terbesar, ditambah stigma masyarakat pada umumnya daripada mereka berzina maka dinikahkan, padahal secara mental, secara jasmani dan juga ekonomi ya belum mapan kan. Pada akhirnya biologis apa lagi. Nah betul, itu selalu kami sampaikan, Bapak Ibu ini anak di bawah umur ini nanti akibatnya gini secara klinis kan gitu. Bapak Ibu mau anaknya nanti kena kanker serviks dan lain sebagainya, meninggal pada saat melahirkan. Nah, kita coba sentuh aspek aspek psikologisnya, bahwa kalau memang sayang sama, kalau ke calon suaminya saya bilang, kalau memang sayang sama calon istri, berikan dia kesempatan untuk sekolah selesai baru bisa nikah. Orang tua kalau memang sayang sama anak, ini jangan dinikahin masih kecil kan gitu, karena banyak mudorotnya. Alhamdulillah beberapa kali yang berhasil, tapi tentu prosentasenya lebih banyak yang gagal karena memang kondisinya udah susah Pak katanya nih, disuruh sekolah nggak mau, setiap hari jalan sama ininya, kami juga sibuk urusan ekonomi kan gitu ya.
yang mana preferensi yang kita pilih, apakah kemudian kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kalau memang anaknya sudah merasa dirinya dewasa, dan kemudian kita lihat juga secara jasmani dan psikisnya juga sudah layak, mungkin lebih manfaat mereka memang untuk dinikahkan. Walaupun memang di bawah usia yang semestinya. Itulah. Karena memang aspek aspek manusia ini kan kasuistis ya. Kasuistis, ada yang udah besar tapi belum dewasa pikiran, dan bukan udah besar, maksudnya usianya sudah tua dalam tanda petik, sudah lebih dari 19, kadang-kadang juga ada yang belum dewasa. Ada yang di bawah 19 pun sudah secara mental dan juga jasmaninya sudah fight, sudah dewasa. Mungkin orang bilang dewasa belum waktunya. Tapi ya itulah kenapa kemudian ini kan di pukul general, memang keumumannya demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Tapi dalam hukum itu ada yang disebut dengan likulli amin mustasnayatun. Setiap suatu yang umum itu ada pengecualiannya. Jadi kita lihat apakah pengecualian itu kemudian menjadi jalan masuk bagi perkara ini untuk dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, tentu pertimbangannya tiga hal tadi, aspek hukumnya, kemudian aspek sosialnya, dan juga kemanfaatan. Cuma memang harus bareng-bareng ini menyelesaikannya ya. Kalau BKKBN menyarankan, merekomendasikan kalau perempuannya umur 21, kalau laki-lakinya umur 23. Iya, itu yang sangat ideal. Berarti kan undang-undang pun belum seideal yang dia sarankan BKKBN. Toleransi sosial ya. Range toleransinya lumayan jauh itu, 5 tahun sampai ya. 21 25. 25 laki-laki. 21 berarti 3 tahun range ininya. 2 tahun range perempuannya, 6 tahun range laki-lakinya. Kenapa dia sama-sama 19 biar tidak terjadi best gender kan? Iya, itu memang dasar kemarin judicial review-nya. Iya, ini tadi sudah disampaikan tantangan yang dialami oleh pengadilan agama. Kalau tantangan yang dialami oleh Dina sendiri, Bapak, Ibu, sekarang? Ya mungkin sama tadi, seperti yang ada mirip-miripan secara sosial yang disampaikan oleh ketua tadi, bahwa memang menghindari zina dan lain sebagainya, terus daripada ini nggak jelas anaknya dan lain sebagainya. Tapi tetap kita upayakan, kita sampaikan bahwa memang pentingnya pendidikan di jingle kita juga udah kita sampaikan lewat jingle, lewat pokoknya kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa memang pentingnya, apalagi saat ini kan persaingan dunia kerja secara nasionalnya udah sulit. Nanti ke depan anak-anak kita bersaing nggak sama lagi, menjadi apa nanti kalau dia mau kerja apa. Terus fakta-fakta di sekitar kita upayakan untuk bisa berubah mindsetnya. Iya, karena memang perhatian ke anak itu yang diperlukan oleh orang tuanya, bukan karena dia harus duluan atau anak, tapi karena upaya. Rata-rata yang sukses itu kan orang tuanya memang memberi perhatian khusus. Betul. Bukan berarti orang tuanya harus berkemampuan secara ekonomi maksimal dan lain sebagainya, karena memang dia mengupayakan yang terbaik buat anaknya, perhatian dan lain sebagainya. Nah, hal-hal yang kejadian-kejadian yang misalnya yang di sekeliling kita contohkan, artinya itu membuka orang tua atau anak-anak untuk lebih mengedepankan pendidikan dahulu, jadi prestasi leher ke atas. Teman-teman yang tadi disampaikan Mbak Agni dan lain, genre, FAD itu agar segera mungkin membuat jejaring. Jadi di setiap kecamatan sudah dibentuk. Kemarin juga genre yang untuk Baleriam juara 3 sekate. Juga temanya tema dari ini, tema perkawinan anak. Salah satu pencegahan yang kita kemarin juga kejar ya, misalnya kejarlah ijazah bukan bernikah. Kayaknya bagus diviralkan. Iya, kita dari mana-mana dan sebagainya. Harapannya mereka juga bisa jejaring remaja, penguatan dari remajanya, berani berkata tidak kalau ingin menikah, kan itu lebih kuat. Salah satunya karena pendekatan rata-rata orang tua kecenderungannya budaya atau agama yang salah tafsir itu lebih
Benar. Keputusan ada di anak ini juga tetap mendekatkan dari tadi sampaikan Bu Puji dari PATBN itu, dan itu juga memang diadvokasi oleh Kementerian PPPA untuk bisa dianggarkan di desa. Untuk desa juga diadvokasi Ini kegiatan. dari berbagai lintas atau upaya yang sama. Nah, ini salah satu hari yang terbaik juga bagi kami karena diadvokasi untuk di ini apa yang MOU dengan pengadilan tentunya menambah insight kami untuk lebih menyampaikan ke masyarakat yang punya anak-anak remaja atau investasi dengan pendidikan ini semua. Ke depan mungkin tadi bisa kerjasama dengan BRIN untuk penelitian di sini supaya fokus By data ya. by data by kebudayaan atau kan dari berbagai aspek apa itu terjadi. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ideologi, ekonomi, sosial, budaya. Tanpa pol ya. Poleksos Bunda. Iya, Bapak Ibu, setelah perbincangan dan diskusi kita di sore ini, memang perkawinan usia anak ini bukan hanya pekerjaan dari Dinas DP3AP2KB, bukan juga sekedar pekerjaan dari Pengadilan Agama, tapi memang pekerjaan kita bersama yang harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, untuk itu kita sore hari ini di sini untuk bersinergi antara DP3AP2KB dengan Pengadilan Agama Sukamara yang akan menandatangani MOU berkaitan dengan dispensasi kawin dan juga pencegahan perkawinan anak usia dini khususnya di lingkungan Kabupaten Sukamara. Untuk selanjutnya, Iya, sudah saatnya kita tanda tangan. Iya. Gadis. agar segera ada aksi. Secara pribadi dan lembaga, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berkelannya Pak Kadis, walaupun apa istilahnya walaupun terlambat tapi tidak harus kita lakukan saat ini gitu ya. Walaupun sudah lama kita bahas ini ya, tapi memang karena satu dan lain hal, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hari ini kita untuk melakukan ini. Silakan Pak Kadis. Kami juga dari Dinas DP3 PPKB mengapresiasi yang luar biasa karena otomatis yang datang ke sini kami dapat berhadapan langsung dengan orang yang memohon dispensasi, terus ikut memberikan edukasi mungkin Mbak Puji dan kawan-kawan di kantor agar siapa tahu bisa merubah lebih yang terbaik buat anak. Yes, lebih bersemangat. Nanti jadi bagi warga Sukamara, jika ada yang mengajukan dispensasi kawin, kita akan sampaikan dulu ke teman-teman di dinas untuk ditambah lagi wawasan dan pengetahuannya agar memilih yang terbaik untuk anak tidak hanya saat ini tapi juga ke depan. Ya. Karena kadang-kadang apa yang kita anggap baik belum tentu sebetulnya secara ilmiah atau secara hukum itu baik. Kadang-kadang keputusan sesaat karena emosional atau karena satu dan lain hal membuat hal-hal yang sudah direncanakan baik menjadi tidak baik ya. Kalau kita ngobrol makin sore ini Pak Kadis nih. Barangkali kita bisa tanda tangannya sekarang nih. Karena selalu menarik ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah kita tanda tangan. Kita mestinya aplaus dulu nih. Alhamdulillah dengan berakhirnya penandatangan MOU berarti berakhir juga podcast kita pada sore kali ini. Saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk Bapak Kepala Pengadilan Agama Sukamara, kepada Bapak Kepala DP3AP2KB dan juga kepada Ibu Puji yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya dan berkenan hadir di sini untuk berbincang-bincang dan menemani sobat peradilan di rumah. Mungkin lain waktu bisa kita undang lagi dengan tema yang barangkali bisa jadi siapa tadi abgenre-nya? Nah, Agni itu bisa kita undang jadi narasumber di sini kan, ditampingi bapak-bapak untuk menginspirasi. Sekarang zamannya medsos ini ya. Mereka juga ada pelatihan kemarin misalnya kayak genre itu ada di pelatihan kemarin sekarang mereka dapat
pelatihan dan lain sebagainya. Bagaimana misalnya anak bertransisi untuk mengikuti pendidikan yang dilanjut, mengisi kegiatan waktu remaja dan lain sebagainya. Bisa lagi lebih mengena ke remaja betul. Jadi kita sentuh juga memang target objeknya langsung. Penguatan dari segi mereka untuk bisa dengan bahasa mereka sendiri. Iya, wawasannya lebih ini. Semoga perjumpaan kita di sore hari ini mendapatkan manfaat dan juga menjadi langkah positif bagi dinas, bagi pengadilan agama, dan juga bagi masyarakat khususnya anak di Kabupaten Sukamara. Langsung saja kita pamit kepada Sobat Peradilan. Untuk Sobat Peradilan di rumah yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Sukamara dan ingin bertanya mengenai syarat dan tata caranya, dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp kami di 0821 5212 108 atau langsung datang saja ke PTSP Pengadilan Agama Sukamara di hari dan jam kerja. Di MPP juga bisa. Oh ya, dan kita juga sudah membuka stand di MPP di Mall Pelayanan Publik yang lokasinya ada di sebelah Puskesmas Sukamara. Jadi Sobat Peradilan tidak perlu jauh ke sini karena ada petugas kami yang ada di sana. Terima kasih telah mendengarkan Pastok kali ini. Jika menurut Sobat Peradilan video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Saya Caca undur diri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.